Oke ya, jadi bisa nanti membuatnya di aplikasi Pensil, di aplikasi Word, ya, kemudian Microsoft Visio, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain itu banyak yang menyediakan tool untuk kita membuat flowchart ya. Nah, ini kebetulan Bapak pakai pensil ya. Sebetulnya kalau dengan Word juga lebih lengkapan Word ternyata ya. Oke, nah di sini ada bagian khusus, ada menu khusus namanya flowchart ya. Ada menu khusus namanya flowchart ya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja. Nah, kalau misalkan tadi kita ingin memulai dari intro dulu ya, maka berarti gunakan simbol mana ini ya. Biasanya menggunakannya simbol terminal. Nah, menggunakan simbol terminal ya. Oke ya. Klik 2 kali intro ya. Kalau mau intro dulu. Nah, jadi nanti berarti di sini intro dulu ya. Nah, ini intro ya. Barangkali mau pakai intro dulu. Setar juga sama ya, simbolnya yang ini terminal. Setar dengan stop, simbolnya sama ini, yang terminal ya. Jadi nanti tinggal diklik 2 kali atau geser nanti masuk ke sini. Nah, dari sini dari intro misalkan kita baru masuk ke start. Oke. Wah, ini ngadat. Mungkin kita pakai langsung start aja ya. Ngadat. Aplikasinya ngadat. Oke ya. Nah, dari start ini kita biasanya kan masuk ke menu dulu. Nah, masuk ke menu ya. Nah, menu. Simbolnya berarti kan ini ya. Apa namanya? Nah, data ya. Kita menginput data ke sini. Nah, menginput data yang nanti bisa dipilih. Nah, simbolnya ini apa namanya? Jalan genjang ya. Nah, kita memasukkan data nanti ke sini. Setelah start, kita memilih untuk masuk ke bagian data ya. Nah, ini misalkan menu ya. Klik menu. Nah, menu. Nah, dari menu ini kita akan memasukkan submenunya ya. Ini kan menu nanti akan muncul, klik menu akan muncul misalkan tadi ya ada tentang software, ada SKKD dan lain-lain ya. Nah, di sini adalah pilihan menunya ya, menggunakan simbolnya ini ya, jaran genjang. Nah, baru kita masuk ke materi. Nah, materi itu menggunakannya proses karena nanti di sini akan diklik ada isinya gitu ya. Kalau di sini hanya untuk memilih. Nah, kita gunakan proses. Nah, klik di sini ya, tarik ya. Simbolnya simbol proses. Nah, kita mau membuat apa nih di sini ya? Begitu masuk ke menu, apakah mau SKKD ya atau profil? Nah, boleh. Misalkan kita akan membuat di sini sebelum ke SKKD adalah profil dulu. Nah, klik di sini berarti profil. Nah, profil ya. Berikutnya kita akan menambahkan SKKD. Nah, jadi setelah diklik start, masuk ke menu ya, di menu ini ada pilihan atau submenu lagi ya, yaitu profil. Kemudian kita copy paste ya. Nah, ini kopinya di sini nih ya. Copy. Pastenya mana ini ya? Paste ya. Nah, ini profil misalkan apa di sini? KI dan KD ya. KI, KD. Nah, KI-nya nanti apa?
KD-nya apa ya. Kita paste lagi apa nih? Materi ya. Materi. Materi. Oke ya. Perlu menu apa lagi? Ini kita pakai tutorial ya. Ini yang tutorial. Contohnya ini plokatnya yang tutorial. Nah, ini contoh tutorial, plokat tutorial. Oke, biasanya ada evaluasi ya. Evaluasi. Nah, evaluasi. Oke ya. Evaluasi. Perlu menu apa lagi? Bantuan ya. Mungkin perlu bantuan ya. Menu bantuan misalkan ya. Bantuan misalkan ya. Nah, ini rancangan dasarnya. Berarti ada profil, ada KIKD, ada materi, ada evaluasi, ada bantuan. Nah, baru di sini di profil ini isinya apa? Ya. Di profil ini isinya apa? Apakah ada sub menu lagi atau tidak, ya? Kalau misalkan tidak ada, berarti di profil itu hanya bercerita tentang misalkan yang membuatnya siapa, ya, dan lain-lain itu ada di satu halaman, ya. Ada di satu halaman. Kalau misalkan di profil ini kita akan buat beberapa halaman, ya, atau beberapa slide, ya. Nah, nanti kita tambahkan lagi. Nah, misalkan kita tambahkan lagi satu, ya, profil pembuat, ya. Yang kedua apa lagi ya? Kayaknya profil cukuplah satu halaman saja ya. Nah, KI dan KD ini apakah mau dibuat juga beberapa slide ya? Beberapa slide. Kalau mau dibuat dua, misalkan KI terpisah, kita tambahkan ya. Kita tambahkan lagi di sini KI saja ya. KI. Oke. Kompetensi inti. Nah, jadi nanti ketika diklik di KIKD akan muncul menu kompetensi inti. Nah, berikutnya kompetensi dasar. Nah, kalau misalkan KI dan KD-nya mau kita satukan dalam satu halaman, nah berarti di sini tidak usah ada submenu lagi, ya. Berarti langsung KI KD saja. Nah, baru di sini materi, ya. Materinya misalkan tentang apa? Virus, ya, atau bakteri. Nah, kayak coba ini Bapak pakai materi yang bakteri saja ya. Oke, ini materinya bakteri misalkan ya. Oke, berarti ini akan kita buat beberapa slide ya. Akan kita buat beberapa slide. Nah, yang pertama ini misalkan pendahuluan. Dahuluan. Oke. Berikutnya ciri bakteri misalkan ya. Berikutnya apa lagi? Ciri bakteri, struktur bakteri misalkan ya. Struktur bakteri ya. Oke. Nah, misalkan reproduksi bakteri. Oke. Oke, yang terakhir misalkan peran bakteri ya. Oke, peran bakteri.
Nah, udah berarti seperti ini ya. Jadi ini formatnya apa namanya linier ya, searah. Nah, jadi searah nanti ketika diklik materi ada slide yang berisi pendahuluan. Kemudian diklik lagi muncul ciri-ciri bakteri. Diklik lagi ini sampai selesai ya. Nah, kemudian ini di evaluasinya. Nah, evaluasi itu biasanya simbolnya adalah keputusan ya. Benar atau salah ya. Skornya berapa ya. Sehingga nanti dievaluasi simbolnya ini ya. Decision ya. Oke ya, nanti berarti di sini nanti kita membuat soal ya. Nah, membuat soal untuk evaluasi. Nah, nanti kalau misalkan benar ya nilainya misalkan sekian sekian ya, nanti di sini ada scoringnya. Nah, dari evaluasi ini biasanya nanti kalau berupa ada program remedialnya, misalkan nanti hasilnya berapa ya. Nah, nanti misalkan kalau belum berhasil, nanti harus remedial ke sini lagi ya, mempelajari lagi materi. Nah, jadi nanti kita tinggal sambungkan ya. Kemudian di sini ada menu bantuan. Nah, di menu bantuan ini biasanya berisi cara penggunaan aplikasinya ya. Cara penggunaan aplikasinya. Jadi bagaimana ini membuat bukan membuat ya, menggunakan aplikasi tersebut ya. Misalkan memulai dari start ya, kemudian milih menu, kemudian simbol-simbol yang lainnya ya, maksudnya apa gitu ya. Itu ada di menu bantuan ya. Tanda silang menunjukkan apa misalkan ya. Tanda ini menunjukkan apa dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti ini pun sudah jadi ya. Cuma nanti isinya seperti ini ya, sederhana ya. Kalau ingin yang simulasi tampilan plokatnya tentunya beda lagi. Ini modelnya tutorial ya. Nah, ini berarti tinggal diberikan apa ya? Tinggal diberikan tanda konektornya ya, tanda perintahnya. Oke, berarti ini dari start itu nanti menuju ke menu ya. Nah, dari menu bengkok ya. Dari menu nanti kan ke materi, ke ini, ke ini, ke ini ya. Berarti kita gunakan mana ya? Ada simbol-simbol lagi enggak? Oh, ini ya. Oke ya. Ini untuk garis. Oke. Nah, berarti nanti ini oke, pakai tanda panah. Tanda panahnya mana tadi? Nah, dari sini ke sini ya. Nah, nanti yang ininya juga sama. Nah, berarti nanti dari menu itu kalau diklik misalkan profile ya, akan muncul profile, isi profilnya ya. Kalau diklik KIKD muncul KIKD-nya ya. Ini oke lah, gak apa-apa ya bengkok ya. Yes.
Oke ya, ini juga sama ya. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti itulah ya. Gampang ya. Jadi nanti tinggal disambungkan ya. Kalau misalkan dari sini ada remedial lagi ya. Sampai sini nanti ada garis lagi ke sini. Nah, remedial ya. Nah, atau dari sini setelah evaluasi hasilnya misalkan sekian, nanti ada tanda ke sini ya. Nanti ada tanda ke sini. Nah, balik lagi ke sini berarti kalau dari sini tidak memenuhi kriteria minimal, misalkan KKMI 80, nanti akan masuk lagi ke sini ya, ke materi lagi. Artinya siswa tersebut harus remedial lagi, mempelajari lagi materi ya. Jadi nanti silakan kalau misalkan ada remedialnya tinggal ditambahkan lagi ya. Ditambahkan nanti garis ya ke sini ya, menunjukkan setelah evaluasi misalkan tidak mencapai ketentuan, nanti akan melakukan remedial ya. Nah, ini tinggal digaris-garis aja ke bawahnya ya. Nah, ini salah. Mau pakai tanda panah juga sama ya, boleh ya. Mau tanda panah, ininya tanda panah ya, berarti dari materi nanti klik pendahuluan ini. Sama aja ini menunjukkan alur ya. Menunjukkan alur. Oke, ini sudah ada yang tanda panah nih, ya, tinggal dipaste-paste. Oke ya. Dah, jadilah ya. Ini yang sederhana saja ya. Ini sederhana ya. Jadi hanya mulai kita dari start, masuk ke menu, ada sub pilihan menu ya, profile, KIKD dan seterusnya ya. Kalau di profil ini akan kita kembangkan lagi slide-slide, kita tambahkan lagi ya. Kalau profil itu cukup satu halaman, sudah aja, berarti hanya seperti ini. Ini juga sama. Kalau KI-nya mau dijadikan slide yang berbeda ya, nanti berarti satu slide berisi KI saja, satu slide berisi KD saja. Kalau mau satu halaman seperti ini ya. Baik, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Gampang ya? Gampang lah ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Ada yang mau memperlihatkan hasil oret-oretannya? Boleh. Ada yang mau memperlihatkan nggak hasil oret-oretannya seperti apa ya? Rancangannya ya. Kan baru rancangan, nanti kita bikin beneran ya. Ada yang memperlihatkan nggak? Silakan. Nanti Bapak kalau mau di share screen, oke, Bapak atur dulu ini. Oke, sudah ya. Silakan, ada yang mau coba memperlihatkan hasil rancangannya? Boleh, silakan. Ada yang mau? Ada? Ada belum? Ya. Nur selesai belum? Nur Lolo. Kayaknya udah selesai tadi. Belum, Lo. Pak. Selesai belum? Lo. Belum ya. Ada yang sudah selesai? Oke lah ya. Sok yang sudah selesai boleh diperlihatkan ya. Nah, jadi
prinsipnya kalau kita menggunakan Microsoft Word juga di situ sudah ada keterangan. Misalkan ada bentuk oval ya, ada bentuk ini, bentuk ini. Itu artinya apa ya? Oh, ini untuk proses, ini untuk keputusan, ini untuk apa lagi ya? Terminal ya. Biasanya simbol start dan stop itu terminal. Intro juga menggunakan simbol terminal ya. Proses menggunakannya persegi ya. Kemudian keputusan ya biasanya dalam bentuk evaluasi, soal-soal itu simbolnya apa tuh? Belah ketupat ya itu tuh ya. Nah, jadi seperti itu ya, ada simbol-simbolnya. Nah, dan itu semua memiliki makna ya. Silakan ada. Kalau tidak ada, coba Bapak akan perlihatkan kita membuat storyboard ya. Sebetulnya storyboard juga ada aplikasi tersendiri. Cuma kebanyakan aplikasi storyboard itu lebih ke storyboard untuk membuat kita ini ya, film, seperti film gitu ya. Bukan storyboard untuk membuat multimedia. Nah, jadi tapi sebetulnya bisa aja sih dipakai ya. Cuma harus ada penyesuaian-penyesuaian lagi karena didesain rancangannya itu seperti rancangan untuk kita take on ini ya, syuting film gitu ya, storyboard untuk syuting film gitu ya. Nah, itu banyak aplikasi-aplikasinya ya. Cuma kita di sini coba pakai PowerPoint saja yang mudah. Oke, Bapak perlihatkan ya. Bapak sudah ngasih belum storyboard ininya, contohnya? Sudah ngasih storyboard belum Bapak ya? Sudah ngasih contoh storyboard belum? Yang di PowerPoint? Halo? Ada nggak suara Bapak? Belum pakai ini. Halo, halo? Halo. Belum, Pak. Belum? Belum. Oke, oke. Baik, kalau belum nanti Bapak sharekan ya, Bapak kasih. Ini mungkin cara membuatnya dulu ya, supaya ada gambaran ya. Oke. Muncul belum? Belum. Oke, oke. Sudah muncul belum? Sudah. Oke, baik ya. Nah, ini rancangan dari storyboard ya. Untuk materinya apa ini? Mekanisme sistem gerak. Oke, Bapak besarkan dulu tampilannya. Nah, ini ya. Nah, jadi sebetulnya kalaupun nanti kamu misalkan dibuat lagi di Word juga bisa ya. Ini di PowerPoint ya, di PowerPoint. Nanti kalau misalkan mau dibuat di Word juga bisa, silakan ya. Nah, membuat storyboard itu ya, storyboard itu kan gambaran lebih detail, lebih real ya. Kalau di Plokat itu hanya berisi alurnya saja ya. Jadi nanti misalkan ciri-ciri bakteri ya, tidak ada keterangan yang lain, paling ciri bakteri misalkan seperti itu saja. Nah, kalau di storyboard ini adalah penerjemahannya. Nah, materi ciri-ciri bakteri. Nah, seperti apa sih isinya gitu ya. Detailnya ada di storyboard. Nah, ini contohnya mekanisme gerak pada manusia. Nah, jadi di sini kan ada nih frame 1 halaman 1. Halaman 1. Nah, halaman 1 frame 1 nanti isinya ini. Ada gambar orang sedang berlari ya. Kemudian ada keterangan ini, ada musik ini ya. Nah, ada
gambar dari kanan ke kiri memperlihatkan tulang, rangka, dan seterusnya. Ini keterangannya ya. Kemudian di halaman 2-nya apa sih? Ya, nah ini halaman 2-nya ya. Nah, di halaman 2-nya ini masih frame 1, halaman 2. Berarti ini satu frame ini ya. Antara yang ini dengan yang kedua ini masih dalam satu frame ya. Jadi dalam satu frame tetapi di halaman atau layer yang kedua. Nah, muncul menu utama. Menu utamanya ikonnya ya, simbolnya seperti ini. Nah, ini untuk materi sendi, ini materi tulang, ini kelainan, ini otot, ini rangka, ini latihan ya. Simbol-simbolnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke frame 3. Nah, frame 3 ini materi tentang apa ini? Tengkorak ya. Frame 3 materi tentang tengkorak. Berarti yang mana ini materi yang mana ya? Oh, mungkin di rangka ya. Harusnya sendi dulu nih ya. Ini ada salah menempatkan kayaknya ya. Nah, berarti kalau melihat urutan frame ini dari sendi dulu ya. Sendi dulu. Nah, mungkin atau dari sebelah sini mungkin mulainya ya, sehingga ini tiba-tiba muncul tengkorak ya. Oke, mungkin ini dari sini dulu ya, berbicara tentang rangka dulu. Nah, ini rangka yang pertama, ini tulang tengkorak ya. Yang keduanya tulang belakang dan seterusnya ya. Nah, ini masih di frame 1 halaman kelima. Oh ya, kayaknya ini enggak disesuaikan ya ininya ya. Harusnya ini sudah beda frame ya. Nah, ini frame-nya frame 1, masih frame 1. Nah, mungkin di sini kalau mulainya dari sini ini frame 2. Nah, ini frame 2. Ini halaman satunya ya. Jadi kalau diklik di sini, klik ya. Nah, ini kan masih di frame 1 semuanya di menu. Klik ke sini, masuk ke frame 2. Halaman satunya ini. Frame 2 halaman 1 ya. Nah, terus isinya tentang tengkorak ya. Nah, nanti baru misalkan kita masuknya ke mana dulu ya? Rangka otot misalkan ya, atau tulang dulu ya. Ini urutannya kayak ngacak ini ya. Harusnya diurutkan ya. Jadi misalkan dari rangka dulu, nanti ke tulang ya, ke sendi, ke otot, ke kelainan, baru latihan ya. Ini sepertinya ngacak. Oke lah, gak apa-apa ya. Jadi nanti misalkan dari rangka dulu ya. Nanti ini frame kedua ya. Ini berarti halaman satunya, halaman 2-nya, halaman 3 dan seterusnya ya. Nah, setelah frame kedua, berarti mungkin ini frame 3 misalkan ya. Ini frame ketiga, halaman satunya apa? Berarti terkait dengan otot ya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi ini adalah di storyboard ini adalah gambaran dari materi-materi yang akan kita tuliskan pada media yang akan kita buat ya. Nah, jadi nanti ngacunya dari storyboard ya, maaf, dari flowcard storyboard ya. Jadi di flowcardnya seperti apa urutannya ya. Misalkan urutannya ini urutannya misalkan rangka ya, tulang, otot ya, sendi, baru kelainan ya. Berarti nanti di frame-nya urutannya harusnya dari rangka dulu ya. Mungkin kita letakkan di sini ya. Rangka, tulang misalkan di sini, otot, sendi, baru terakhir misal kelainan ya. Nah, cuma ini sepertinya ngacak urutannya ya. Nanti kalau misalkan dibuat jadi media, nah, tinggal kita nanti lihat di plokatnya ya, urutannya seperti apa ya. Seperti tadi ya, ciri-ciri bakteri dulu ya. Oh maaf, pendahuluan dulu. Nah, setelah pendahuluan, frame berikutnya adalah ciri-ciri bakteri. Setelah selesai berbicara ciri-ciri bakteri, berikutnya misalkan struktur bakteri. Nah, setelah selesai berbicara struktur bakteri, baru berikutnya misalkan
manfaatnya apa sih bakteri itu ya, manfaat bakteri ya, dan seterusnya ya. Nah, itu jadi kita nanti menyesuaikan dengan yang ada di Flowcard ya. Jadi deskripsi lebih lengkapnya ada di storyboard ya. Jalan ceritanya ada di sini. Oke, ini berapa ini, banyak banget ya. Nanti kita sesuaikan ya. Nah, ini mungkin untuk kuisnya ya. Nah, ini untuk kuisnya ya. Nah, ini kalau benar ya. Oke, ini frame berapa nih ya? Ini frame 6 halaman 27. Nah, ini kuis kayaknya ya. Nah, ini yang buatnya ya. Angkatan berapa nggak tahu ya. Oke ya, jadi gampang ya sebetulnya. Yang di storyboard itu adalah penjelasan dari yang terdapat di flowcard ya. Misalkan tadi ciri-ciri bakteri. Nah, nanti isinya apa sih yang dibicarakan ya. Kemudian ini juga ya, tulang apa sih yang dibicarakan ya. Oh, ada tulang pipih, tulang ini ya. Kemudian macam-macam tulang misalkan ya. Jadi intinya storyboard itu keterangan lebih detail, keterangan lebih lengkap dari yang dicantumkan pada flowcard ya. Di flowcard mungkin hanya disebutkan jenis-jenis tulang ya. Nah, di storyboard ini dijelaskan lebih detail mulai dari pengertiannya, kemudian macam-macam tulangnya, komposisi tulangnya dan lain-lain ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan silahkan. Ini nanti bisa buat sendiri, nanti Bapak berikan contohnya ya. Jadi tinggal mungkin yang disesuaikan di sini. Nah, frame-nya ini frame 1 misalkan. Ini frame 2, ini frame 3 dan seterusnya ya. Kalaupun bingung ya sudah aja lah frame 1 semua. Kalau bingung ininya frame 1 semua ya nggak apa-apa ya. Cuma nanti kalau dijadikan media mungkin agak pusing ya kalau frame 1 semua. Kok ini di frame 1 semua gitu ya. Nah, jadi urutannya tinggal menyesuaikan dengan flowcard ya. Nah, ini ada di frame keberapa ya? Oh, ada di frame ketiga. Oh, ini untuk halaman kedua, ini halaman ketiga dan seterusnya. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Punten izin bertanya Pak. Berarti ini kalau storyboard itu buatnya di PowerPoint ya Pak? Oh, ini mah contoh saja ya. Kebetulan Bapak ini pakainya buatnya di PowerPoint ya. Nanti misalkan mau di Word juga boleh ya. Mau di Word juga boleh. Nah, yang buat storyboard itu ada yang kadang hanya berupa simbol-simbol saja ya. Misalkan tulang hanya berupa simbol aja ya. Nah, deskripsinya ini gitu ya. Jadi bisa di PowerPoint. Ini kebetulan contoh yang Bapak buat itu ya di PowerPoint ya supaya mudah geser-gesernya ya. Kalau mau di Word silahkan. Kalau mau pakai aplikasi juga ada. Ada aplikasi ya, nanti cari aplikasi untuk membuat storyboard. Ada aplikasi khusus ya. Cuma kalau pakai aplikasi itu mirip dengan storyboard film ya. Apa namanya, frame-frame-nya itu lebih ke seperti membuat film ya, frame untuk storyboard film ya. Kalau kita kan storyboardnya untuk bikin media gitu ya. Nah, silakan aja kalau mau coba pakai media aplikasi yang ada juga boleh ya. Mau pakai Word juga silahkan. Mau pakai yang Bapak kasih, nanti Bapak kirimkan filenya, tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Boleh, silahkan. Itu ya, Jang. Iya Bapak. Terus itu tadi kalau frame tuh disesuaikan sama judulnya ya Pak. Misalnya kalau pendahuluan itu frame 1, terus tadi misalnya tulang kedua gitu baru masuk kedua gitu tak Pak? Ya, jadi nanti disesuaikan ya. Misalkan frame 1 ya. Frame 1 itu misalkan KIKD ya. Nah, berarti KIKD itu ada di frame 1 ya. Kemudian ada berapa halaman? Ada berapa slide ya.
ada berapa frame ya, ada berapa tampilan ya. Misalkan KI dan KD dipisahkan, berarti di frame 1 itu ada 2 halaman. 1 KI, 1 KD. Kemudian frame 2-nya. Frame 2-nya misalkan berbicara tentang apa ya? Tadi itu materinya misalkan ya. Nah, frame 2 itu isinya materi. Isinya materi misalkan ya. Nah, isinya materi ada berapa materi? Ada 10 materi misalkan ya. Berarti nanti frame 2.1. Nah, frame 2.1 apa? Frame 2.2 apa ya? Nanti kalau ada turunannya lagi, berarti nanti misalkan ada halamannya ya, frame 2.1 halaman 1, 2.1.1 gitu, berarti itu ada di frame 2 ya. Kemudian materi pertama ya, kemudian halaman ke-1. Pusing ya. Kalau ini kan aja lah, sesuaikan aja. Misalkan cukup misalkan frame 2 ya, halaman 1, frame 2 halaman 2 gitu ya. Nah, seperti itu juga cukup ya. Karena kita ini baru latihan. Nanti kalau misalkan kita membuat beneran, kalau programmernya orang lain mungkin harus seperti itu karena nanti akan pusing ini penempatannya di mana gitu ya. Kalau kita sebagai programmernya juga ya yang buat aplikasinya plus memogramkannya juga kita ya, kita pasti paham urutan-urutannya ya. Kalaupun urutannya misalkan hanya frame 2 halaman 1, frame 2 halaman 3 misalkan, itu kita paham gitu ya. Seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik. Atau ada? Nah, kalau tidak ada, ini pasti akan muncul di soal UAS. Nah, tapi dari sekarang Bapak kasih kisi-kisi tuh ya. Akan muncul di soal UAS buat plotcard dan storyboard ya. Tetapi nanti harus sinkron dengan medianya. Jangan plotcardnya materi bakteri, media yang dibuatnya materi tentang sistem peredaran darah. Kan aneh gitu ya. Jadi nanti silakan bolehlah untuk latihannya membuat plotcard storyboard ya. Nah, nanti untuk UAS itu akan diminta membuat media. Nah, boleh medianya apa saja ya, dibuatnya pakai software apa saja ya. Tetapi harus ada plotcard dan storyboardnya ya. Jadi dari plotcard dan storyboard nanti itu adalah acuan dalam pengembangan media kita ya. Nah, seperti yang tadi Bapak contohkan di yang sudah jadi ya. Plotcardnya seperti ini, storyboardnya seperti ini, hasil medianya seperti ini ya. Oh, ini modelnya apa? Tutorial. Oh, ini modelnya misalkan simulasi ya. Model simulasi berarti nanti ada menu khusus misalkan simulasi 1, simulasi 2, simulasi 3 gitu ya. Nah, kemarin juga kan Bapak ngasih contoh yang AR ya. Augmented reality ya. Nah, itu bagaimana plotcardnya tuh ya. Kalau augmented reality itu kan hanya men-scan gambar. Oh, berarti materi 1 atau gambar 1, gambar 2. Nah, itu bagaimana susunan plotcardnya ya, bagaimana susunan storyboardnya ya. Kalau storyboardnya kayak ke gambar, tapi kalau plotcardnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi nanti ada perbedaan-perbedaan dari segi struktur setiap modelnya ya. Yang game seperti apa ya, yang tutorial seperti apa, yang simulasi seperti apa, itu ada perbedaan di plotcardnya ya. Silakan, nggak ada pertanyaan nih? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita akhiri saja. Untuk contoh nanti Bapak kirim ke PJ ya, untuk contoh storyboardnya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Walaupun kalau di daerah Bapak hujan ya, hujan nggak? Sama Pak, sama Hujan. Enaknya tidur ya, jangan kuliah, enaknya tidur.
Nah, sambil untuk materi berikutnya, kita akan belajar membuat video pembelajaran, ya, mengedit dan lain-lainnya. Silahkan download aplikasi Camtasia. Camtasia. Camtasia, ya. Camtasia, ya. Camtasia Studio, ya. Silakan versi yang mana saja, hampir sama sih tampilannya. Cuma yang Bapak pakai versi 9 kalau nggak salah. Camtasia 9. Yang 9 ya. Kalau mau pakai yang 10 boleh, itu lebih maju gitu ya. Mau pakai yang 8 ya. Sebetulnya mirip-mirip, paling ada beberapa perbedaan fitur saja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kelasnya mau ikut lagi enggak? Nanti jam 2:30 nih. Barangkali mau ikut lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.